Assalamualaikum. Hai, aku Jika. Aku Vera. Jadi sekarang kita mau ngapain nih? Mau nge-reaction video di YouTube. Tentang apa videonya? Oke, mari kita tonton. Ya, kita beralih ke kabar viral hari ini. Pemirsa, seorang perempuan yang menampar petugas SPBU di Bekasi menyita perhatian warganet. Ya, diduga wanita tersebut yang akan mengisi Pertamax sebanyak 10.000 ini tak dilayani petugas lantaran tak mau masuk dalam antrian. Kejadian itu diketahui terjadi di SPBU Jalan Boulevard Raya Blok SN6 Harapan Indah, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Saat itu petugas yang diketahui bernama Iqbal tengah bertugas di mesin pom nomor 2 atau mesin yang khusus melayani pengisian bahan bakar jenis Pertamax. Tiba-tiba sepeda motor Honda Revo yang dikendarai seorang laki-laki muda berbaju kuning berboncengan dengan seorang ibu-ibu memakai baju biru menyalip masuk ke pom pengisian bahan bakar yang tengah dijaga Iqbal. Motor tersebut masuk di sisi jalur pengisian bahan bakar khusus mobil. Diduga kendaraan itu malas melihat antrian yang cukup panjang. Emosi ibu itu semakin memuncak. Bahkan menurut Iqbal, ia sempat diancam akan ditampar. Mendengar ancaman itu, Iqbal menanggapi sambil mencoba tetap tenang sambil melayani pengisian bahan bakar konsumen lain. Namun tidak lama kemudian, ibu itu mendekat dan langsung menampar pipi kirinya sebanyak 4 kali. Aksi brutal ibu-ibu itu akhirnya diredam pihak security SPBU. Aksinya yang terekam CCTV SPBU akhirnya diviralkan oleh rekan Iqbal yang mengirimkan video tersebut ke akun Facebooknya. Terlihat di video tersebut tentang berita pelanggaran budaya antrek. Terus tadi kan di video itu juga ibu itu udah melanggar BNP, terus sampai juga itu kan. Makanya ya. Terus padahal petugas SPBU-nya itu udah sesuai dengan SOP-nya tepat, udah ngelayanin yang antri duluan, sedangkan ibu itu malah nyerobot kan. Jadi selanjutnya video kedua yaitu tentang parodi pelanggaran terhadap budaya antrek. Jadi tadi kan di video parodi itu kan udah ada yang ngantri, udah ada barisan antri, terus ada satu orang langsung nyerobot gitu kan. Nah karena yang di belakangnya dia yang kesel, terus akhirnya yang di belakangnya masukin deh barang belanjaan dia ke yang nyerobot biar dia yang bayar gitu. Iya. Dan yang nyerobot itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah bisa cancel juga. Semoga jerak lah. Sekian video publikasi dari kelompok 2. Semoga manfaatnya bisa sampai ke penonton semuanya bahwa kita harus Mengantri dengan tertib. Iya, kita harus biasain antri karena manfaatnya banyak banget dan budaya yang bagus juga buat dicontoh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai budaya antre yang sangat bagus. Jika dibandingkan dengan Indonesia, tentu hal ini sangat berbanding terbalik. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam antrian yang pendek pun orang Indonesia masih sering mengeluh dan berakhir dengan menyerobot antrian. Tanpa disadari, budaya antri yang tertib menjadi salah satu faktor yang mendukung Jepang menjadi negara yang maju. Tampaknya budaya antri di Jepang perlu ditiru oleh sebagian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Yuk disimak apa saja sih perbedaan kebiasaan antri di Jepang dengan di Indonesia. Berikut beberapa contoh yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, antri di toilet umum.
Di Indonesia, antrian lift masih berupa tumpukan orang yang tak beraturan di koridor. Seringkali, orang-orang berkumpul di depan pintu lift dalam posisi yang tidak beraturan. Sedangkan di Jepang, mereka mengantri dengan rapi dan masuk lift secara berurutan sesuai kedatangan. Artinya, yang datang belakangan tidak akan menyerobot antrian di depannya, walaupun pintu lift telah terbuka. Dan yang ketiga yaitu antri untuk memasuki kendaraan umum. Di Indonesia, masyarakat cenderung tidak sabaran untuk memasuki kendaraan umum karena merasa akan memperlambat mereka untuk sampai di tujuan. Seringkali mendesak orang yang di depannya untuk masuk duluan dengan cara mendorong yang dapat mengakibatkan orang tersebut terjatuh atau bahkan terluka, atau dengan cara memotong antrian untuk mendapatkan tempat duduk. Sedangkan di Jepang, contohnya yaitu untuk menaiki kereta. Para calon penumpang menunggu kereta yang akan datang di belakang garis kuning yang telah disediakan di sepanjang stasiun. Ketika kereta tiba dan pintu gerbong terbuka, para penumpang di dalam kereta terlebih dahulu untuk keluar. Setelah semua penumpang kereta keluar, para calon penumpang ini baru akan masuk ke dalam gerbong kereta. Masyarakat Jepang tidak mau menyerobot antrian karena mereka mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa semua orang akan dilayani pada waktunya. Dengan tidak menyerobot antrian juga merupakan cara masyarakat Jepang untuk menghargai orang lain. Masyarakat Jepang sadar bahwa setiap orang berhak atas pelayanan yang sama. Jadi bagi mereka menerobos antrian adalah salah satu hal yang memalukan. Tidak peduli masih anak-anak ataupun sudah dewasa, mereka akan tetap disiplin dalam mengantri. Berangkat dari hal tersebut, kami pun langsung mencari narasumber asli dari Jepang. Ya, Jepang. Tapi bukan berarti kami terbang ke Jepang. Kebetulan sekali, salah satu rekan kami mempunyai kenalan langsung dari Jepang. Kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yuya Yanagi yang berusia 26 tahun dan Mashiro Yanagi yang berusia 22 tahun. Yang pertama adalah bagaimana orang Jepang tahu dan sadar bahwa mereka harus mengantri tanpa adanya tanda yang mengharuskan mereka untuk mengantri. Apakah mengantri tersebut merupakan pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah? Kemudian, apakah ada sanksi sosial bagi mereka yang tidak mengantri di Jepang? Dan yang terakhir, apa manfaat dan menetapkan dari budaya mengantri tersebut ini? Menurut dari narasumber Yukaneki, keuntungan dari memelihara budaya mengantri adalah agar kita bisa menciptakan masyarakat yang bebas dari stres dengan lebih memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Jika tidak adanya sebuah aturan, maka negara akan menjadi sangat kacau. Dalam negara Jepang sendiri, budaya mengantri sudah sangat kental dalam lingkungan mereka, bahkan saat mereka masih kecil. Budaya mengantri sendiri adalah apa yang membuat Jepang menjadi sebuah negara. Jawaban dari narasumber kedua untuk pertanyaan pertama adalah orang Jepang sudah diajarkan berbaris sejak kecil. Saya pikir ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah pengakuan bahwa orang Jepang mengakuinya sebagai akal sehat. Alasan kedua adalah orang-orang di sekitar Anda memperhatikannya dan mengantri tidak dipelajari di sekolah. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah tidak, dan untuk pertanyaan ketiga, jawabannya adalah dengan menjaga antrian, saya pikir kita bisa menciptakan masyarakat yang bebas stres dengan lebih memperhatikan lingkungan sekitar kita. Narasumber kedua itu bernama Mashiro Yanagi dan dia berumur 22 tahun.